Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Saumiman Saud dari San Francisco, USA. Beliau akan membawakan tema Berikan Pipi yang Lain. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari hambanya, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama Tuhan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mohon urapan-Mu bagi kami semua, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau beracara, Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Saumiman Saud, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, sehingga segala sesuatu yang diucapkan, yang disampaikan, semuanya datangnya daripada Tuhan. Bagi kami semua yang mendengar Tuhan, berikan kami hati seorang murid yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua, sehingga kami memiliki kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan, kami boleh dibangun, dan kami boleh berakar di dalam Engkau melalui firman. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak Pendeta, kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat pagi juga untuk Pak Henry yang kebetulan ada di bumi yang sama dengan saya. Saya bersyukur hari ini boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Ya, nanti akan saya share sedikit. Jadi ini bisa saya share ya, linknya. Bisa Pak. Bisa dilihat nih. Nah, tema yang saya bawakan hari ini yang mau share adalah berikan pipi yang lain. Berikan pipi yang lain. Saya mengajak kita membaca Alkitab di Matius pasal 5. Matius pasal 5. Kalau yang saya tampilkan di sini ayat 39. Firman Tuhan berbunyi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat yang lain yang saya kutip di sini adalah Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi yang mencaci kamu. 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, secara sederhana sebenarnya ayat yang sudah kita baca itu dapat kita mengerti begitu gampang ya. Ayat yang kita baca merupakan pengajaran Tuhan Yesus yang sifatnya itu paradoks dengan apa yang pernah tercatat dalam hukum-hukum Taurat. Dalam hukum Taurat.
ketika Yesus katakan, kamu sudah pelajari begini, tetapi aku berkata kepadamu, lakukan begitu. Seakan-akan Tuhan Yesus mau mengubah, ya, atau tadi saya katakan paradoks. Matius 5:21, kalau kita perhatikan di ayat yang di atasnya, di situ dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jadi, sudah ada sejak dahulu kala, jangan membunuh. Siapa yang membunuh, itu harus dihukum. Lalu ayat 27 dikatakan, kamu telah mendengar firman Tuhan, jangan berzina. 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi standar yang dituntut oleh Tuhan itu ternyata dalam perjanjian baru ternyata lebih tinggi. Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan jangan berzina, itu artinya ada tindakan, ada perlakuan, ya. Jadi ada yang dilakukan. Tetapi perjanjian baru yang Yesus ajarkan, setiap orang yang memandang perempuan setelah menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Itu belum saja bertindak, ya, belum saya bertindak. Nah, kemudian di dalam Matius 5 ayat 38, kalau kita perhatikan, ya, saya kutip di sini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya balas sesuai dengan yang adil lah. Kalau mata jahat, cungkil. Mungkin kalau gigi, dicopot gitu ya. Nggak tahu lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ayat ini menjadi sulit bagi orang untuk mengertinya. Kenapa Tuhan mengajarkan begitu? Ya, jadi sebenarnya tidak gampang menjalani hidup sebagai orang percaya, kalau saya garis bawahi, ya. Kalau tidak bersandar kepada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus harus benar-benar dibiarkan menguasai hidup kita. Sesuai dengan iman kepercayaan kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus yang sudah dibaptis juga percaya pada Dia sebagai juru selamat, Roh Kudus ada bersama-sama kita. Kadang Dia bersama-sama dengan kita, tapi kita tidak membiarkan diri kita itu untuk taat dikuasai oleh Roh Kudus. Kita tetap saja mau menjalani apa yang kita lakukan. Tapi kalau mau membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita, maka kita pasti dapat menjalani hidup yang benar di dalam Tuhan. Ketika kembali kita mengingat masalah pipi yang ditampar, tentunya kita tidak secara harafiah kalau ada orang tampar kita langsung kita kasih pipi ditampar lagi, apalagi kita berbuat salah ya ditampar kembali, saya pikir ya. Yesus ingin mengajarkan bahwa apa yang kita lakukan atau kita terima perlu dengan akal sehat, perlu dengan pemikiran yang jernih, perlu dengan penguasaan diri yang tentunya dikuasai oleh Roh Kudus untuk bertindak, menjawab, atau membalas sesuai dengan firman Tuhan yang di dalamnya tentu ada kasih Tuhan. Jadi perlu sadar pertobatan, tambah kasih,
saya catat di sini tambah menguasai diri. Jadi orang yang bertobat kalau mengaku bertobat kalau tidak ada kasih, kalau dia mengaku ada kasih tapi tidak menguasai diri, maka hancur semuanya. Jadi ini berhubungan. Ya. Lalu bila kita baca Lukas tadi 6 ayat 27, Yesus berkata, tapi kepada kamu yang mendengarkan aku, sekali lagi penekanan pada kalimat kepada kamu yang mendengarkan aku, artinya apa? Artinya firman Tuhan ini berlaku bagi orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mendengar firman-Nya. Karena seperti kita ketahui ada banyak orang yang tahu dan mereka juga mengerti bahwa Tuhan Yesus itu Juru Selamat, tapi tidak mengakui, tidak menerima, bahkan tidak taat kepada firman-Nya. Maka kepada kamu yang mendengarkan aku, di sini dikatakan penekanannya adalah kepada orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan mendengarkan firman-Nya. Jadi firman Tuhan itu ditujukan kepada anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan, dan Yesus berkata, jika ada yang menamparmu, berikan pipi yang lain. Maksudnya apa? Ya, saya bikin pertanyaan di sini. Ya, karena waktu saya baca, saya bertanya sendiri, apa maksudnya? Apakah kita benar-benar memberikan pipi yang lain? Ya, artinya kita kayak menantang lah. Tapi setelah saya melihat di sini, memberikan pipi yang lain itu artinya eh, ada tiga ya. Pertama, saya catat di sini, berikan pipi yang lain. Pertama, jangan membalas kekerasan dengan kekerasan. Nah, sikap orang percaya itu demikian, gitu. Ciri khas. Bahkan harus jadi ikon perbuatan kita ya. Jangan membalas kekerasan dengan kekerasan. Kalau zaman hukum Taurat mata ganti bata, sekarang beda ya. Roma 12:17 mengajarkan Paulus, katakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan yang baik bagi semua orang. Nah, orang Kristen tidak diajarkan balas dendam. Tapi orang Kristen diajarkan mengasihi, bahkan musuh juga dikasihi. Nah, kalau musuh saja dikasihi, itu berarti kita nggak punya musuh dong ya. Karena balas dendam itu tidak akan ada habisnya. Nah, dulu waktu saya masih remaja, eh, kita terkenal film-film silat ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak? Kayaknya sudah nggak gitu terkenal. Yang ada sekarang drama Korea gitu ya. Nah, dulu ada film-film silat seperti begini. Saya nggak tahu ini eh, ya filmnya apa, tapi film silat seperti beginilah. Nah, dalam film silat itu mengajarkan bahwa kalau ada yang memukul engkau, balas. Saya masih ingat cerita kalau suhunya itu atau bapaknya itu dibunuh, maka si anak dia akan belajar kungfu sehebat-hebatnya, sepandai-pandainya, selihai-lihainya, dan dia akan pergi membalas dendam. Kemudian keturunannya yang dibalas dendam itu juga nanti anaknya itu akan belajar kungfu, pergi lagi balas dendam. Nah, balas membalas, nggak ada habis-habisnya. Akhirnya siapa yang terakhir masih hidup, itulah mungkin sebagai anak mudanya mungkin ya, yang artinya dia akan menyelesaikan film itu. Nah, jadi film-film silat itu sepertinya sudah diketahui isinya. Kalau yang
Jahat pasti kalah itu. Sampai kapan nanti walaupun dia menang, suatu saat pasti kalah. Gitu. Jadi ada balas dendam. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, berikan pipi yang lain. Berikan pipi yang lain itu sekali lagi bukan menantang. Karena waktu Yesus ditangkap, ia ditendang, ia dipukul, ia dicambuk, barang kan juga ditampar. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus tidak memberikan pipinya yang lain? Bukankah ia mengajarkan kita berikan pipi yang lain? Apa yang kita bayangkan bila Yesus menantang memberikan pipinya yang lain waktu ia ditampar? Artinya, pastilah dia ditampar balik lagi mungkin ya. Artinya apa? Artinya pengajaran ini bukan literally menampar pipi, tetapi jangan membalas dengan kejahatan. Dengan kejahatan. Menahan bicara ada baiknya, saudara. Karena itu sama dengan kita menahan kemarahan. Biasanya orang yang emosi, cepat naik darah, itu nantinya buntut-buntutnya itu nanti dia akan minta maaf, menyesal sendiri kalau nggak mau minta maaf, walaupun kadang dia benar, tapi karena dia bertindak dengan tangan, bertindak dengan suara besar, maka dia artinya dia yang akan merasa malu gitu. Yesus tidak mengajarkan kita seperti orang blow on, ya, tapi ia mengajarkan kita tidak brutal, gitu. Ya, kita tidak brutal. Saya kutip, cerdik seperti ular, tulus lembut seperti merpati. Jadi cerdik seperti ular, tulus lembut. Jadi itu seimbang. Nggak boleh hanya cerdik seperti ular. Kalau orang Kristen cerdik hanya seperti ular, maka akan jadi penipu, ya, akan licik. Kalau orang Kristen hanya tulus seperti merpati, tulus, tidak cerdik, dia akan ditipu, dia akan dihina, dia dianggap remeh, dia akan diinjak-injak lah. Jadi perlu seimbang, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya lanjutkan yang saya siapkan di sini. Jadi di Amsal 15:1 jawaban lemah lembut. Ya, juga itu kalau saya bacakan buat kita sekalian, Amsal 15 ya, ayat pertama, firman Tuhan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi kita belajar firman Tuhan itu ada koneksinya semua, ada hubungannya. Kalau kita lemah lembut, itu akan meredakan, bahkan mungkin meredakan orang yang sedang marah. Waktu Nabal, yaitu yang anggaplah seperti preman itu, Nabal itu mendengar bahwa Daud itu sedang eh, panen apa gitu, panen bulu domba, datang dia mau minta upeti atau mau minta uang kopi lah, sehingga Daud marah sehingga mau membunuh, ya, membunuh si Nabal. Tapi untung ada istri dari Nabal yang lemah lembut, Abigail, ya, sehingga reda. Bahkan singkat cerita akhirnya Daud malah menikah dengan istri Nabal itu. Jadi jawaban yang lemah lembut itu merendahkan kegeraman. Saya pikir kita sebagai orang Kristen yang mengaku percaya pada Tuhan, ketika kita belajar tentang biarkan pipi yang lain, ya, berikan pipi yang lain itu, kita belajar tentang apa itu lemah lembut. Akan meredakan kegeraman. Dan ini berlaku bagi
hubungan kita dalam keluarga, berlaku bagi hubungan kita dalam persaudaraan, hubungan kita dalam pekerjaan, ya, ketika kita mengurus pegawai atau ketika kita berhadapan dengan sesama rekan kerja atau kita berhadapan dengan customer dan sebagainya, jawaban yang lemah lembut itu ternyata meregakan kegeraman itu dan perlu, ya, tidak membalas dengan kekerasan. Yang kedua, kalau tadi yang pertama saya sebut berikan pipi yang lain itu dengan jangan membalas kekerasan dengan kekerasan, maka yang kedua, berikan pipi yang lain itu jangan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita saja. Nah, kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus yang taat, yang sungguh-sungguh menerima Dia sebagai juru selamat, anak Tuhan, yang rajin berdoa, rajin pula membaca Alkitab, ya, mungkin juga rajin memberikan persembahan, melayani dan sebagainya. Tetapi hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, maka sikap begini ya orang-orang di luar Kristus juga bisa melakukannya gitu. Karena hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Firman Tuhan mengajarkan bahwa jangan pilih kasih. Saya catat di sini di ayat 32 berbunyi demikian. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Nah, memberikan, mengasihi, tergerak kepada orang banyak. Mungkin kita perlu, ya, ya di dalam ini dalam Matius 5:32. Kalau di 6:32 juga seperti yang saya kutip tadi, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sekali lagi, orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi, sekali lagi orang di luar sana mengasihi mereka. Yesus mengasihi orang banyak. Kita juga belajar seperti itu. Saudara, standar yang dituntut Tuhan itu sekali lagi lebih tinggi. Kasih musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Minta berkat bagi yang mengutuk kamu. Nah, ini tidak gampang ya. Standar yang dituntut mengasihi musuh, berbuat baik kepada yang membenci, minta berkat Ada suara. bagi yang mengutuk kamu. Ya, jangan salah, kasih itu bukan tidak boleh marah. Kasih juga tidak boleh tegas. Kasih juga bukan hanya mengalah, tapi kasih bisa berlaku disiplin. Seperti kita marah pada anak kita, namun kita bukan mengutuk dia. Kita marah dengan kasih. Marah bukan mengutuk. Ya. Di Indonesia hari ini ada lagi viral, ibu sedang bertengkar dengan anaknya. Ya. Ada yang namanya Pinkan Mambo katanya dengan anaknya namanya Michelle. Ya. Ya. Jadi saling bertengkar lah. Ya. Berikan pipi yang lain juga berarti mengajarkan bahwa Yesus tidak membenci orang yang menyakiti dia. Dia mau berbuat demikian. Standar yang Yesus tuntut sekali lagi lebih tinggi daripada hukum Taurat. Makanya hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan kita.
kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus. Pernah tidak kita membayangkan meminta berkat bagi orang yang membenci kita? Atau pernah kita lakukan tidak? Sebagai orang percaya. Kalau kita dapat melakukan itu, saya pikir dan saya percaya hari ini kita tidak ada musuh lagi. Nah, kalau hari ini di antara kita masih ada musuh, itu berarti kita masih belum sanggup melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, ini saya pernah share dulu ya, waktu Miriam, kemudian ada Musa. Musa dan Miriam itu, Musa itu kan sangat disayang oleh Miriam kakaknya ya. Saya masih ingat cerita sekolah minggu ketika mamanya lepaskan dia di sungai berikut dengan keranjang. Miriam itu yang menjaga dari jauh melihat sampai putri mengambilnya. Dia sayang kepada adiknya. Tapi karena ketika Musa sudah dewasa, kemudian Tuhan berbicara kepada dia, Miriam tadinya pikirnya dia orang yang top, tapi mungkin masanya sudah lewat, maka Miriam itu tidak senang kepada Musa, dan di dalam kitab Bilangan 12 dikatakan Miriam mengata-katai Musa karena menikah dengan perempuan asing. Musa tidak membalas. Alkitab mencatat Miriam itu sakit kusta gara-gara itu. Dan Musa sekali lagi tidak mengutuk, tidak merasa senang. Dia katakan, Tuhan, sembuhkanlah dia. Nah, ini saya lihat dia mempraktekkan kasih kepada musuhnya. Kita perlu belajar seperti itu. Nah, tadi yang pertama, berikan pipi yang lain, jangan membalas kekerasan dengan kekerasan. Dan yang kedua, memberikan pipi yang lain, jangan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita saja. Maka yang ketiga, saya catat di sini, berikan pipi yang lain, jangan hanya mengingat kejahatan orang lain. Sifat manusia itu unik. Selalu mengingat kejahatan dan keburukan orang ketimbang kebaikannya. Bahkan kebaikannya 100, gara-gara kejahatannya 1, kebaikannya bisa dilupakan. Hanya ingat yang jahat. Oleh sebab itu, maka sekali saja seseorang berbuat salah, maka musnahlah segala kebaikannya. Sekali lagi, ayat ini tidak boleh ditafsir secara literal, kaku. Bukan berarti jika cellphone kita diambil, kalau kita perhatikan, dikatakan kita lalu boleh minta. Tidak boleh minta lagi. Itu lebih diartikan dengan jangan ingat kejahatan yang dilakukan. Sebenarnya jangan diingat saja tidak cukup. Yang paling penting adalah adanya pengampunan. Pengampunan mesti disertai melupakan. Walaupun kita sebagai manusia belum tentu dapat melupakan, kecuali kita itu sudah Alzheimer atau tidak waras, kan. Paling sedikit kalau kita tidak bisa melupakan, ya kita berusaha jangan mengingat-ingat kembali. Kadang-kadang kita itu sebagai orang percaya, tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang demikian. Kita katakan kita sudah mengampuni, tapi kita selalu ceritakan kembali gitu. Dulu kamu pernah begitu loh, ingat ya. Ya, jadi kita selalu mengingatkan, walaupun kita bilang kita sudah mengampuni, tapi masih mengingat-ingatnya kembali. Dan di sini katakan mengajarkan kita supaya tidak mengingat kejahatan orang. Bila kita tidak mengingat terus kesalahan orang, ya, maksudnya kalau kita ingat terus kesalahan orang, ada ruginya gitu. Tidak tenang, kita tidak damai, kita
ingin saja membalas dan rugi sendiri gitu. Ibaratnya kita stuck di sana. Nah, orang yang bersalah pada kita belum tentu dia sedang memikirkan hal ini, mungkin dia sudah lupakan. Dan ini bukan karakter orang percaya. Karena karakter orang percaya itu tidak diajarkan supaya tidak mengingat kesalahan orang lain. Apalagi manusia itu paling sulit mengampuni. Tuhan saja sudah mengampuni, manusia masih belum bisa mengampuni, masih ingat-ingat. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mau belajar kebenaran dan mau diajarkan kebenaran, dia mesti tidak boleh mengingat kesalahan orang lain. Saya kasih contoh, ini ada kebun semangka. Ya. Kebun semangka. Konon ceritanya ada seorang petani, dia tanam semangka. Banyak sekali semangkanya, subur. Dan di situ banyak anak-anak kecil yang bukan jahat lah, mereka nakal-nakal kecil gitu, suka mengambil semangkanya untuk dimakan kan, apalagi panas-panas begitu mereka ngambil untuk makan. Nah, jadi apa yang terjadi? Jadi mereka mengambilnya, anak-anak mengambil semangka tersebut. Banyak sekali semangkanya. Karena jengkelnya si petani itu, maka dia pasang sebuah papan nama. Dia katakan, ada satu di antara semangka ini telah disuntik racun pestisida. Dia pikir dengan dia pasang seperti itu, nanti anak-anak itu gak berani lagi mencuri atau mengambil semangka itu. Karena kan ada yang disuntik racun. Dia ingin membalaslah ya, ceritanya. Tapi benar, sepi. Hari pertama sepi, besok juga sepi, lusa sudah sepi. Dia heran, kenapa kok sepi sekali, anak-anak gak ambil lagi. Benar, memang mujarab papan nama yang saya pasang itu. Lalu dia maju pergi ke depan, dia perhatikan papan nama yang dia pasang itu, dan dia lihat begini. Ternyata sudah diganti. Ada satu di antara semangka ini telah disuntik racun pestisida, maka anak-anak tambah. Sejak kemarin kami suntik satu lagi. Katanya. Tambah bingung lah si petani ini sekarang. Dia yang pusing gitu. Jadi ini hanya satu cerita yang ingin mengajarkan bahwa kejahatan kalau dibalas dengan kejahatan, alhasilnya itu dendam, rugi, dan tambah stres. Itu sebabnya maka berikan pipi yang lain itu mengajarkan tidak balas dendam. Nah, saudara, Roma 12:17 seperti Rasul Paulus juga mengajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, yaitu pada kita, pada aku dan kamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bahkan dilanjutkan ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Seperti Musa, tadi yang sudah kita share itu, bahwa dia tidak membalas, tapi Tuhan yang membalas untuk Miriam sakit kusta dia. Dan Roma 12:20, tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, ini ayat firman Tuhan. Artinya, kita menambah rasa salah kepada orang tersebut. Menambah rasa malu. Mempercepat bertobat daripada kita membalas dengan kejahatan, lebih baik
lakukan yang baik. Yang kita perlu ingat sebagai anak Tuhan bahwa tindakan ini tidak maksud diperlakukan terhadap orang-orang yang mau mencelakakan kita secara fisik. Pada kondisi ini, kita harus punya hikmat untuk menghindari. Yesus pernah lakukan itu. Ya, dia menghindari. Ada orang-orang yang mau membunuh dia, mau lempari dia, membunuh dia, dia menghindari. Ya, karena belum waktunya. Dan Roma 12:21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Saya ingin menutup bahwa Yesus mengajarkan berikan pipi yang lain itu, dia bukan sekedar hanya ngomong. Artinya dia mengajar teori, tapi dia mempraktekkannya, saudara. Dia tidak pernah membenci orang yang menangkap dia. Dia tidak pernah membenci orang yang menyalibkan dia. Dia mengampuni mereka semua. Bahkan di atas kayu salib juga dia katakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara, saya percaya kita sebagai orang percaya, orang Kristen, baik yang masih baru ataupun yang sudah lama, yang sudah senior, yang sudah mendengarkan firman Tuhan mungkin sudah ribuan atau puluhan ribu kali, yang sudah baca Alkitab mungkin puluhan atau 30, 40 kali, berulang-ulang, kalau kita tidak mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar, ataupun firman Tuhan yang kita baca, itu akan sia-sia. Apalagi kita masih seperti orang Kristen lah, orang bukan Kristen, orang yang sebelum Kristen. Artinya masih seperti orang yang manusia lama. Cepat emosi, cepat marah, cepat sakit hati, cepat ngambek, tidak bisa mengampuni, suka menyimpan kesalahan orang lain. Waduh, artinya percuma kita ikut Bible study setiap hari, bertahun-tahun, tapi sikap kita sama dengan orang di luar sana. Hancurlah semua jerih lelah kita. Apa yang kita pelajari. Dan Yesus kalau bisa melakukan itu, mari kita teladani dia. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong kita minta pertolongan kepada dia. Sampai di sini pembahasan saya serahkan kembali kepada Ibu Ayu. Terima kasih untuk Pak Pendeta Tommy Mansaud yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita semua.